warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kawan-kawan, saudara sebangsa setanah air yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dan selamat malam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Jadi saya sangat bergembira sekali malam ini kita bisa menghadirkan ya podcast dengan domain kegunungan ya. Jadi kegunungan dan geowisata ya, geotourism. Ya. Jadi di sini acaranya adalah kita akan adakan hari Minggu ya, setiap hari Minggu. Kemudian akan berselang-seling ya. Jadi ketika yang pertama nanti ada ahli atau expert ya, ahli vulkanologi atau geologi atau pelaku tourism dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian nanti yang kedua kita akan seling dengan bintang tamu atau narasumber dari ahli ya, dari asing ya. Jadi ini akan menjadi temanya adalah story, sharing dan experience ya, from the expert, dari seorang ahli yang kita hadirkan. Nah, nanti akan ada ahli dari Ethiopia, ahli dari Costa Rica, Amerika Latin, ahli dari Eropa, dan ahli dari Amerika. Nah, sehingga mudah-mudahan podcast ini bisa bermanfaat ya, terutama untuk Indonesia. Karena yang paling utama adalah ini kita awali dengan niatan yang baik, yaitu from Indonesia to the world. Nah, bagaimana kita nanti mempromosikan, menjual Indonesia dari sisi kegunungapian dan geowisata, seperti itu. Baik, nah ini silakan Pak Heriadi. Ini adalah bintang tamu kita kali ini sebagai sejarah. Beliau ini adalah seorang ahli ya, Mungkin sebelum kita mendengarkan beliau, akan saya lihatkan dulu nih sebentar nih, akan saya lihatkan profil beliau nih ya. Ini profil beliau seperti ini ya. Jadi beliau ini adalah banyak sekali jabatannya, dan nanti akan kita dengar ya. Jadi kalau beliau ini sudah biasa memberikan materi ya, mengajar, juga beliau adalah asesor geowisata. Tetapi kita akan mendengarkan dari beliau sisi yang lain nih, yang orang mungkin belum pernah tahu nih dari kehidupan beliau, kemudian juga behind the scene seperti itu ya. Nah, itu adalah profil dari Pak Heriadi nih ya. Jadi sekarang silakan Pak Heriadi. Ini saya hello dulu Pak Heriadi. Pokoknya ini acara santai Pak Heriadi ya, bincang-bincang, fun, relax, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan Pak Heriadi. Terima kasih. Bung Andi Polkeno. Jadi ini kesempatan yang sangat baik buat saya karena ini story sharing experience from the expert from Indonesia to the world, wonderful Indonesia. Jadi mudah-mudahan acara ini tidak hanya berlangsung satu periode dan sebagainya. Diharapkan ini menjadi suatu ajang berbagi mengenai tentang pengalaman, ya, tentang kisah keberhasilan dari seseorang untuk mengembangkan suatu kegiatan yang beraspek geowisata. Jadi pariwisata, maksudnya tidak berbentuk wisata alam maupun non alam. Mungkin nanti Mas Bung Andi Polkeno akan menjelaskan. Saya kira itu dulu, Bung Andi. Ya, baik Pak Heriadi, terima kasih ya. Jadi ini Pak Heriadi, ini kita disaksikan live ya. Memang awalnya saya juga deg-degan Pak Heriadi, apakah ini bisa gitu loh. Ya, akhirnya dengan bantuan ada teman baik gitu ya. Jadi gimana caranya menyeting ya, mungkin ke depan akan kita bikin lebih bagus lagi Pak Heriadi, karena ini butuh peralatan yang cukup Pak Heriadi ya. Baik ya, Pak Heriadi, sekarang kita adalah ini nih, dua bersaudara nih Pak ya dalam layar ya. Jadi nanti dalam podcast ini kita akan ini Pak mendengarkan story dan sharing dari seorang Pak Heriadi, termasuk pengalamannya Pak ya. Makanya yang pertama gini Pak, orang kan sudah banyak tahu nih, siapa yang nggak tahu Pak Heriadi dalam dunia geologi, dalam dunia IAGI.
IAGI itu adalah Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Lalu sebagai ketua MAGI yaitu Masyarakat Geowisata Indonesia. Kemudian ketua PERPIGI, ya, Perkumpulan Interpreter dan Pemandu Geowisata yang baru diresmikan dan mempunyai badan hukum. Nah, ini kan kemudian Pak Iryadi juga adalah beliau seorang dosen pasca sarjana ya untuk pariwisata berkelanjutan. Wah, di Unpad sana ya. Jadi sibuknya luar biasa, tapi kita bisa mengajarkan beliau sebagai seorang ahli. Nah, akan kita dengar teman-teman, kawan-kawan, ceritanya beliau nih. Pak Iryadi, itu dulu gimana Pak? Kok bisa tertarik dengan dunia geologi itu gimana Pak? Kalau orang kan biasanya pertama itu minginnya kedokteran gitu Pak ya, atau mungkin insinyur Pak gitu. Ya ini juga insinyur Pak ya, atau mungkin lawyer gitu Pak ya, atau mungkin yang lain gitu Pak. Nah, kira-kira gimana Pak Iryadi dulu kok bisa tertarik dengan dunia geologi, terus kuliahnya masuk geologi Pak? Gimana itu Pak Iryadi? Wah, pertanyaan menarik nih. Jadi ini menggali pengalaman dulu juga. Jadi pada saat masih SMA itu sering melihat kegiatan ahli-ahli geologi baik secara nyata, kemudian tetangga juga ada orang yang berbackground geologi, kemudian lihat di cerita-cerita buku. Wah, kayaknya geologi dunianya jalan-jalan terus, camping dan sebagainya. Akhirnya saya mencoba melamar ke geologi, tapi ternyata tahun pertama itu saya gagal. Jadi kok bisa gagal Pak? Pak ini juga bisa gagal juga nih. Ini saya nggak nyangka nih Pak. Ya. Jadi tahun pertama saya lulus SMA itu melamar ke berbagai perguruan tinggi negeri di Jawa Barat, di Bandung ya, itu gagal. Akhirnya saya selama setahun ikut kursus dan sebagainya. Sebetulnya diterima di UKI dulu. Di UI Pak ya? Karena UKI, Universitas UKI Pak, UKI ya? Ya, itu bisa kedokteran, tapi ternyata biayanya mahal dan tinggal di Jakarta. Sedangkan kemampuan orang tua ya terbatas. Akhirnya nganggur ikut kursus. Nah, tahun berikutnya saya masih daftar lagi ke geologi dan diterima. Sehingga NIK-nya saya, nomor pokok mahasiswanya itu 740001 karena diterima paling pertama, jadi paling atas dari daftar itu sejarahnya. Sehingga dan ternyata setelah masuk ke geologi tidak gampang. Saya lulus lama sekali. Dari 36 orang itu yang saya lulus itu hampir 8 tahun, lama ya. Lama sekali. Terus 36 orang itu yang lulus dari tingkat 1 ke tingkat 2 cuma 1 orang. Jadi yang 35 itu nganggur setahun. Menunggu sisa, ada yang kurang 2 mata kuliah, 3 mata kuliah. Nah itu. Tapi tahun berikutnya tidak harus 100%, 75% naik. Makin lama makin mudah. Jadi hampir 8 tahun saya kuliah itu dari 35 saya nomor 4. Asik ya. Gini Pak Er. Nah terus gini Pak Iryadi kan dulu Pak ya pertama kerja Pak itu apakah langsung jadi kerja di PVMBG Pak? Atau ini mungkin ini story Pak ya, orang ini yang orang pengen tahu Pak Er, mungkin Pak Er dulu gimana Pak? Apa kerja dulu apa gitu? Terus kemudian akhirnya bisa kerja di Badan Geologi Pak, di PVMBG ya, Pusat Vulkanologi dan Pak ke Gunung Apian Pak ya. Nah ini gimana Pak, ceritanya gimana Pak, story-nya gimana nih? Terus apakah juga dipindah-pindah gitu Pak, gitu? Apakah betah atau pengen kerja lain Pak, atau pengen jadi terus pengusaha gitu, gimana Pak? Ceritanya Pak. Ya. Jadi pada 82 saya selesai kuliah, langsung 82 akhir saya harus masuk ke Direktorat Vulkanologi, dulu masih Direktorat Vulkanologi. Kenapa? Karena saya dibiayai skripsinya oleh Direktorat Vulkanologi, sehingga saya harus masuk, tidak boleh pindah ke tempat kerja lain. Nah, kemudian setelah berapa tahun masuk honorer. Nah, selama honorer saya diminta oleh itu Profesor Kusmadinata, saya diminta untuk membantu beliau di Kalimantan. Jadi selama pegawai vulkanologi, saya sempat 6 bulan ikut proyeknya beliau di Kalimantan. Jadi
eksplorasi pertama bagaimana membuat helipad, mengarungi sungai dari pertengahan Mahakam sampai ke Hulu Makan, 3 hari sekali bikin helipad, ngambil batu dibawa ke heli, makanan diturunkan. Pernah satu kru saya itu bawa 16 orang. Itu pengalaman saya selama 6 bulan. Pernah hari raya juga di pinggir sungai berbatasan dengan Kalimantan Utara. Gitu. Dan Iya Pak Riyadi. Ya, gini Pak. Pak Riyadi kan pernah Pak itu kerja di Lombok ya Pak. Terus kira-kira gimana Pak? Dulu itu ketemu dengan Ibu Riyadi yang selalu menemani setia Pak ya. Sampai saat ini Pak itu gimana Pak ceritanya Pak? Ketemu di mana? Terus kok mau sama Pak Riyadi Pak? Gitu Pak. Nah ini orang nggak tahu ini Pak. Ya. Ini tetangga. Jadi saya tuh waktu kuliah itu tinggal di Bandung. Tinggal di kakak ibu saya. Nah, istri saya sekarang ini bertetangga dengan uak saya. Nah, itu. Jadi sering ketemu dan karena kedua orang tuanya juga dekat, akhirnya saja seperti itu dari mahasiswa lama sekali kami berhubungan sekitar 7 tahun. Dan akhirnya saya menikah ini sebelum lulus. Bukan. Sebelum lulus Pak ya? Sebelum lulus. Ya namanya juga jodoh Pak ya. Jadi, baik Pak Riyadi. Saya sudah menikah. Ya gini Pak, ini kan kita punya topik Pak ya, topik malam ini ya. Ini kan lagi rame nih Pak sekarang Pak ya. Jadi geopark ini Pak itu kan lagi marak nih Pak, lagi banyak ya. Ada berapa geopark Pak ya? Nanti Pak Riyadi bisa jelaskan Pak ya. Jadi sejarah geopark Indonesia Pak. Nah, ini kan orang penasaran sih Pak. Jadi geopark ini sebenarnya dulu bagaimana Pak sejarahnya sehingga ada geopark ini. Jadi nanti Pak Riyadi kalau misalnya punya foto-foto atau video bisa ini Pak bisa kita tampilkan. Ya gitu Pak ya. Jadi sejarahnya gimana Pak? Awal mulanya nih Pak karena mungkin barangkali ada orang yang klaim ke sana, ke sini atau pernah melakukan atau sebagainya. Mungkin Pak Riyadi bisa menceritakan sebagai pengalaman Pak Riyadi Pak, story dan pengalaman nih Pak. Silakan Pak. Sejarahnya geopark ini Pak gimana Pak? Ya, secara singkat, sebetulnya para ahli geologi yang ada di Badan Geologi itulah yang pertama kali mendengar, mengikuti perkembangan geopark di belahan dunia. Jadi sering mengikuti seminar-seminar di luar negeri ya. Di Indonesia mungkin saya belum pernah dengar tentang geopark. Nah, kemudian pada tahun 2002 saya masih di Lombok. Itu kami ikut seminar tentang Hari Gunung Dunia Internasional. Jadi saya mengikuti peringatan Hari Gunung Internasional itu di Sabah. Jadi di Sabah kerjasama UKM Universitas Kebangsaan Malaysia dengan UNESCO itu mengadakan peringatan pertama. Di sana ada deklarasi Kinabalu tentang ya bagaimana menyelamatkan gunung dan sebagainya, hutan dan sebagainya. Nah di situ kemudian saya menampilkan tentang Rinjani. Jadi makalah saya menyampaikan tentang Rinjani. Pada 2002 itu bersama Ibu Dwi Korita yang sekarang menjadi penasehatnya Magi ya, dan sekarang menjadi ketua BMKG. Kemudian ada banyak lagi dari UPN ya, yang sama-sama ikut di acara itu. Nah kemudian sampai saya melakukan pendakian ke puncak dari Kinabalu. Nah di situ ternyata alhamdulillah makalah saya masuk ke proceeding di pertemuan itu. Jadi ada sekitar 50 makalah dari seluruh dunia yang ikut hadir. Itu saya paling depan, bukunya ada. Jadi, nah buku itu baru dikirim tahun 2007. 2007 buku itu dikirim ke saya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada yang mengirim waktu itu Profesor Sapileman, melalui Profesor Sapileman. Jadi waktu kami bertemu di Kinabalu, beliau belum doktor, profesor, masih S2 ya, ngobrol-ngobrol. Jadi cukup dekat lah waktu di Sabah itu. Nah kemudian buku itu saya terima.
Terus saya memberikan gambaran tentang potensi Tambora dan Rinjani. Jadi tentang tulisan-tulisan saya kirim. Dia tertarik sehingga ada teks. Dia mengirim email ke saya 2007 tanggal 12 Januari. Jadi isinya bahwa Langkawi sedang diusulkan menjadi geopark internasional. Jadi belum ada geopark internasional. Langkawi pun belum. Ada komunikasi. Mudah-mudahan itu bisa di buku saya tentang Rinjani itu bagaimana komunikasi Profesor Sapi Leman dengan saya 2007 Januari. Ya. Nah, itu menarik Pak Aryadi. Ya. Jadi kan Pak Aryadi juga sudah menelurkan juga beberapa buku, salah satunya adalah Rinjani Pak. Nah, gini Pak. Apakah Pak Aryadi mungkin punya referensi Pak ketika apa sih Pak gimana caranya dulu Pak sejarah geopark ini bisa kemudian diinisiasi, dimulai. Mungkin Pak Aryadi punya referensi Pak, mungkin tulisan gitu Pak yang bisa kita tampilkan sehingga bisa dilihat kawan-kawan para yang menyaksikan acara podcast kita nih Pak. Mungkin ada Pak yang bisa ditampilkan Pak. Mungkin saya tampilkan Pak ya. Oh ya. Mungkin Pak Aryadi mungkin ada seperti ini Pak. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak ya. Nah, ini Pak Aryadi. Menarik. Nah, ini. Ya. Ini tahukah Anda, geopark di Indonesia sebelumnya dikenal dengan istilah cagar alam geologi ya. Jadi Jawa Barat merupakan pemerintah daerah yang pertama kali membuat perda tentang pelindungan geologi. Cagar alam geologi itu Jawa Barat tahun 2002 sehingga mendapat penghargaan dari Ikatan Ahli Geologi untuk pemerintah daerah Jawa Barat karena telah menelurkan peraturan daerah tentang pelindungan geologi. Nah, kemudian Pak Yunus Kusuma Brata, Pak Hanang Samudra itu menggagas Karang Sambung menjadi kawasan cagar alam geologi. Nah, kebetulan 14 November 2006 kawasan cagar alam Karang Sambung itu ditetapkan langsung oleh Presiden SBY. Belum ada aturan-aturannya, tapi jadi peraturan tentang KCAG itu belum ada, tapi 2006 sudah ada penetapannya. Yang pertama adalah Karang Sambung. Karang Sambung pertama sebagai kawasan cagar alam geologi itu ditetapkan tahun 2006. Itu atas kerja keras dari Pak Hanang Samudra dan Pak Yunus Kusuma Brata beserta teman-teman. Nah, itu awal mulanya. Kemudian dalam tahun yang sama Pak Budi Brahmantio menulis tentang geopark. Kemudian ada juga nama Profesor Fauji berdua menulis tentang geopark di majalah Mineral ya, dan Energi. Itu ada, semua publikasinya ada di saya. Jadi Profesor Fauji lah yang pertama menulis secara jelas kapan Indonesia mempunyai geopark. Itu ditulis oleh Profesor Fauji. Beliau dari Pusat Survei Geologi. Ya. Jadi semua kegiatan geowisata atau geopark itu adalah kalau sekarang badan geologi ya. Kalau dulu belum badan, namanya belum badan geologi. Itu awalnya di sana. Seminar pertama tentang geowisata itu badan geologi tahun 98. Dan saya ikut, makalah saya pun masuk tahun 98 tentang geowisata. Pak Budi Brahmantio waktu itu masih Jepang. Baru kembali tahun 89, beliau ikut Lomba Karya sehingga rumusan istilah geowisata itu muncul tahun 2009 pada saat badan geologi mengadakan Lomba Karya. Seperti itu. Nah, untuk geologi ini versi IAGI ya, versi IAGI, versi MAGI. Jadi pada 2007 setelah menerima surat itu, kemudian saya ditunjuk oleh Ikatan Ahli Geologi sebagai koordinator geowisata 2007. Nah, kemudian 12 Januari 2007 sebelah kanan itu kelihatan saya dikirim buku oleh Profesor Sapi Leman, itu seorang asesor UNESCO juga berasal dari Langkawi, mengirim buku itu mengatakan bahwa kami sedang mengusulkan Langkawi untuk jadi geopark internasional. Kemudian dari kiriman saya mengatakan, waduh, Lombok sangat indah sekali. Ini
harus manfaatkan katanya agar Indonesia mempunyai geopark karena itu akan bermanfaat buat masyarakat seperti yang tertera di dalam tulisan itu. Dan akhirnya karena saya sudah ditunjuk sebagai oleh Ikatan Ahli Geologi sebagai koordinator geowisata yang tugasnya adalah memberikan sertifikasi untuk ahli-ahli geowisata. Tapi saya merasa karena saya di daerah waktu itu masih di NTB, rasanya nggak mungkin lah. Akhirnya saya ke Bandung, ketemulah dengan teman-teman para ahli geologi di Bandung untuk melaporkan bahwa saya ditunjuk ini saya tidak mungkin, jadi harus dari Bandung tempat ahlinya. Akhirnya berkumpullah itu ada beberapa ada doktor ya. Fotonya mungkin ada itu. Saya sebutkan di situ ada Pak Budi Brahmantio juga, ada Pak Indio Pratomo, kemudian Profesor Aziz, Profesor Fauzi, Pak ahli batu kita, Mahokim. Nah dari situ tanggal 6 Desember kumpul langsung dibentuk. Namanya dulu bukan MAGI tapi MAPEGI, Masyarakat Pemerhati Geowisata Indonesia. Nah dibentuklah tahun 2007, 6 Desember. Makanya di MAGI itu tulis 6 Desember itu adalah berdirinya MAPEGI sebetulnya. Nah pada pertemuan itu juga kita harus mengusulkan geopark. Nah, bukan saya mengusulkan, diusulkan dari Toba, terus sampai semua daerah disebutkan. Akhirnya pas gitu giliran ke saya, gimana? Ferry ada usulan? Ya kalau yang saya tahu Rinjani, kenapa? Rinjani sudah dapat penghargaan internasional 3, World Legacy Award dan Tourism for Tomorrow, ada tiga penghargaan dunia. Kemudian ada kelembagaannya, namanya Rinjani Trekking Management Board. Sehingga kalau kita usulkan Rinjani menjadi geopark, sudah ada kelembagaan. Akhirnya Rinjani lah. Nah, setelah ditetapkan Rinjani, itu pada awal Mei itu mengirimlah MAPEGI ini ahli geologinya, yaitu Pak Budi Brahmantio dan Igan Sutawijaya dikirim ke NTB untuk mengidentifikasi potensi geoparknya Rinjani, naik ke puncak Rinjani, ke danaunya, kemudian setelah itu langsung diadakan seminar nasional geopark pertama. Jadi bulan September kalau salah. Nah, pelantikan seminar geopark pertama itu diawali dengan kami, Pak Indio, Kepala Taman Nasional Gunung Rinjani, Pak Budi Brahmantio menghadap ke Dirjen Pariwisata, ya, Pak Firmansyah. Kemudian awalnya ketemu badan geologi dulu, ya waktu itu Pak Suhya. Kemudian ketemu Pak Firmansyah, kemudian ketemu lagi Dirjen di Kehutanan. Jadi tiga eselon 1 saya datangi untuk acara seminar itu. Akhirnya karena dirjen-dirjen itu ingin hadir, mundur lagi. Akhirnya udahlah nggak usah tunggu dirjen aja. Kalau gini lama. Akhirnya kita selenggarakan aja. Tapi tetap mengirim. Direktur yang dikirim eselon 2-nya, direkturnya. Dan dari perguruan tinggi waktu itu yang sangat mendukung untuk geopark ini adalah ketuanya waktu itu Profesor yang sampai waktu seminar pertama beliau hadir. Profesor Pak Lambok Mutasoid itu waktu kebayanginya. Yang datang tuh kemudian wakil rektor dari TB waktu itu namanya profesor pertama wanita di Indonesia, namanya Profesor Eni Suparta, hadir juga. Ya. Kemudian pembicaranya waktu itu Pak Yunus, ya. Pak Indio, kemudian Pak Igan, kemudian dari Kehutanan, Kepala Taman Nasionalnya sendiri, dan alhamdulillah, tanggapannya bagus sekali. Cuman sayang gubernurnya tidak hadir, karena pas seminar itu bertepatan dengan pelantikan gubernur.
waktu itu Gubernur TGB. Jadi saya sebagai stafnya waktu itu masih wakil kepala dinas, jadi harus hadir. Jadi pada pembukaan saya nggak ikut, saya menghadiri pelantikan gubernur. Setelah itu baru saya hadir. Jadi itu yang bersejarah buat saya ya mengenai Geopark. Jadi itu tercatat, itu versi Ki Agi Magi. Mungkin versi lain ada lagi, tapi ini versinya Ki Agi Magi, Mas Andi. Jadi mungkin ada versi lain tentang Geopark, tapi itu yang data yang kami miliki. Jadi Ki Agi lah awalnya ada seminar ini. Waduh, ini Pak, ini yang belum pernah kita tahu Pak selama ini Pak ya. Jadi selama ini kalau Pak Riyadi itu memberikan materi tentang kegunung apian, tentang geologi, geowisata itu Pak, itu yang selama ini kami ikuti Pak ya. Bagi para pecinta geowisata ya, terutama kalau saya Pak, saya memang seorang praktisi ahli vulkano, tapi khusus tour guide atau pemandu spesialis kegunung apian Pak. Nah makanya saya cinta dengan dunia ini Pak. Saya ingin membawa dan promosikan Indonesia Pak dari sisi gunung api Pak, begitu ya. Dengan benar cara guidingnya, cara menjelaskannya dan SOP-nya. Nah Pak Riyadi, tadi sangat menarik Pak. Ini yang belum pernah saya kenal, mungkin saya kenal nama beliau Pak, namanya Pak Budi Bramantyo tadi Pak. Ini beliau kalau nggak salah Pak ya, mohon maaf kalau saya salah. Apakah sudah, kalau nggak salah beliau sudah almarhum Pak ya? Iya betul. Ya, jadi bukunya itu pernah saya baca Pak, bukunya. Ini Pak, jadi mungkin banyak yang belum tahu Pak Bramantyo Pak. Ini saya nemu Pak, nemu video, terus kemudian tentang ini Pak, tentang Pak Riyadi waktu masih muda. Itu Pak ya, masih muda, rupanya juga sudah berkumis Pak dulu Pak ya. Gitu Pak ya. Nah ini boleh nggak Pak saya tanyakan Pak, dan itu dengan Pak Bramantyo Pak Riyadi Pak. Ada Pak Bramantyo Pak, kalau boleh saya tanyakan Pak, nggak izin dulu nih. Tentang ada di YouTube. Ya, yang di YouTube itu mau kalau boleh saya tayangkan supaya kawan-kawan para ini Pak pemirsa ini tahu Pak gitu Pak. Jadi ini sisi lain yang belum pernah kita tahu, siapa beliau yang sangat saya pandang sebagai salah satu pendekar geowisata Pak, Geopark ini Pak Budi Bramantyo ya. Ini yang harus kita hormati Pak. Nah ini mungkin teman-teman belum tahu siapa beliau, padahal ini adalah beliau salah satu inisiator dan ahli Pak. Jadi mohon izin Pak, saya putar dulu Pak ya sebentar. Baik. Letusan yang muncul di sebelah timur lereng dari Gunung Barujari. Jadi letusan samping atau flank eruption. Dengan pengembangan pariwisata yang ada di sini, di Rinjani ini, tentunya kami dari Departemen Energi, Badan Geologi, dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi tentu bisa terjadi. Dan disitulah sebenarnya geowisata bisa menjelaskan, atau seorang interpreter bisa menjelaskan bagaimana itu terjadi. Batuan apa saja yang menyusun tebing yang membuat kedua air terjun yang indah tersebut bisa terjadi. Nah, dengan adanya potensi-potensi itu, maka Rinjani ini potensial untuk diusulkan sebagai suatu geopark. Geopark adalah suatu taman nasional atau taman bumi yang memang mengkonsentrasikan kepada situs-situs geologi tadi. Tambora ini mempunyai tadi itu ini sejarah letusan yang luar biasa yang mengubah iklim dunia pada tahun 1815, sehingga di Eropa dikenal sebagai tahun di mana tidak ada musim panas, the year without summer. Wilayah pegunungan, objek-objek wisata itu dilihat dari kelembagaan karena multi pihak, masyarakat setempat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pusat terlibat di dalam satu wadah tertentu. Saya kira itu Pak. Wah itu Pak ya, itu tadi saya melihat Pak Riyadi waktu masih muda itu mungkin atau agak muda Pak ya, itu dengan Pak Bramantyo itu kira-kira di mana Pak, dalam acara apa itu Pak? Jadi beliau ini kalau saya pribadi Pak itu sangat saya kagumi Pak ya. Tadi kalau nggak salah juga ada Pak ahli juga, itu ada Dr. Igan waktu itu beliau ini juga, ini salah satu Pak Igan ini adalah guru saya Pak. Jadi saya sering dengan beliau membuat virtual Vulcano Tour International. Nah ini Pak tadi ada Pak Riyadi dengan Pak Budi Bramantyo Pak, itu di mana Pak? Dan itu lagi ngapain waktu itu Pak Riyadi? Jadi setelah Mapigi itu
rapat hari itu juga kita harus memilih salah satu geopark yang kita akan ajukan baik nasional maupun internasional. Padahal belum ada itu organisasinya di Indonesia, belum ada. Mau dikirim kemana juga nggak tahu. Pokoknya kita bikin aja. Nah itu kemudian pada beberapa bulan kemudian berangkat diundang. Jadi kebetulan saya waktu kepala dinas itu. Jadi kami bisa mengundang Pak Igan dan Pak Budi Brahanantio ke NTB untuk melakukan identifikasi kajian Gunung Rinjani yang akan diusulkan. Jadi 2008 bulan Mei Juni lah. Ya. Itu waktu itu di mana itu Pak? Di Rinjani Pak ya? Di Rinjani, jadi kita naik dari Senaru, terus naik ke bibirnya, ada foto-fotonya, bikin film dan sebagainya. Itu dari Senaru arahnya, dari utara. Pembuatan film ada videonya itu di sisi utara. Backgroundnya adalah puncak Rinjani dan puncak Gunung Baru-Baru Jari. Jadi itu pokoknya dekan-dekan lah bikin film bisa jadi. Itu kan naik Rinjani kan capek Pak, itu kan harus 3 hari Pak ya. Berarti ya dulu Pak Dede kuat juga naik gunung itu Pak ya. Oh iya, mau nggak mau itu. Mau nggak mau banyak ahli Pak ya. Iya. Jadi itu. Nah kemudian tahun berikutnya ke Tambora dengan Pak Budi juga. Jadi Pak Budi ada penelitian bersama dulu Pak Sultana datang ke sana ingin ke Rinjani, ke Tambora, tapi waktunya mepet. Oke, itu saya. Nah, udah. Tapi syaratnya kita harus sewa mobil. Oh iya nggak apa-apa, asal bisa. Ayo, akhirnya kalau tanpa menggunakan mobil nggak mungkin. Akhirnya bisa naik ke Tambora dengan Pak Budi. Dan itulah pengalamannya. Jadi Pak Budi ini seorang ahli geologi yang bisa menerjemahkan bahasa geologi menjadi bahasa populer. Jadi masyarakat itu paham dengan bahasanya Pak Budi. Itulah yang mungkin tidak dimiliki oleh para ahli geologi lain. Itu. Sebetulnya ada lagi, tapi backgroundnya bukan geologi, itu Pak Bahtiar, Titi Bahtiar, itu juga pintar dalam menyampaikan bahasa geologi ke dalam bahasa populer. Walaupun dia backgroundnya bukan geologi, tapi kemampuannya ada Pak Beni Sugandi, teman Bapak juga, ya. Itu juga pandai dalam menyampaikan pesan geologi dalam bahasa yang populer. Ya, kalau Andi Vulcano gimana Pak? Apakah juga mau pintar ini Pak atau belum ini Pak? Saya kagum pengetahuan gunungnya, saya kagum. Begitu banyak dokumentasinya yang orang vulkanologi sendiri mungkin tidak punya dokumen gunung api yang Mas Andi Vulcano miliki. Betul. Makanya orang vulkanologi yang saya hubungi minta bantuan Pak Andi ini ada acara ini pada nggak susah, mudah karena sudah dikenal Mas Andi Vulcano ini orang nekat. Ya, Pak Aryadi, ini luar biasa sekali Pak. Ini kita tadi memang banyak teman-teman atau teman-teman terutama yang di bidang pariwisata, terutama di bidang geowisata Pak, itu mungkin juga belum mengetahui beliau Pak ya, Pak Budi Brahanantio. Jadi ini juga supaya tahu gitu Pak ya, bagaimana beliau mengawali. Ini adalah orang yang saya kagumi, kalau saya pribadi saya mengagumi beliau Pak ya. Itu saya mendalami ilmunya dan sebagainya. Nah Pak Her, mungkin gini Pak Her, ini kan acara santai Pak ini ya, bincang santai, talk show gitu Pak. Pak Aryadi punya nggak Pak dokumentasi? Nanti Pak Aryadi tampilkan pada kita, itu kan sejarah Pak, orang lain nggak pernah tahu ini Pak, gitu, bukan materi ini Pak ya. Jadi Pak Aryadi akan mungkin punya foto Pak ya, sehingga nanti Pak Aryadi ceritain tuh fotonya mungkin mendapat penghargaan apa, kemudian di mana gitu Pak. Jadi mungkin nanti saya tampilkan foto yang saya juga nemu nih Pak ya, saya menemukan beberapa ya, itu yang pernah saya juga dapat dari ketika Pak Aryadi memberikan materi, terus kemudian saya ini Pak, saya print screen, terus saya kumpulkan Pak. Nah ini Pak, jadi tugas saya kan juga namanya mengspionase. Itu Pak, jadi ya, nah itu Pak, story from the expert. Sekarang kita akan lihat, nanti Pak Aryadi kasih tahu Pak ya, ini fotonya
acara apa saja Pak gitu. Jadi teman-teman biar apa namanya tahu Pak. Ini yang orang lain mungkin nggak pernah tahu Pak. Baik. Wah, ini Pak Aryadi. Ini ngapain ini Pak? Ini presentasi ya, yang memang ini. Yang sebelah kiri atas itu adalah pertemuan ahli geologi yang nanti Desember akan diadakan di Bandung. Itu pertemuan ahli geologi itu di sebelah bawah duduk depan kanan itu Pak Untung, senior geologi, kepala PAG itu GTR, almarhum. Yang keduanya itu Dr. Cia, yang juga sudah meninggal. Beliau adalah pelopor geologi di Malaysia. Tadinya guru besar di ITB, kemudian berpindah di Malaysia. Kemudian itu Pak Jamaluddin, sekarang Dirjen Minerba, dan kemudian almarhum Dr. Agus, ini mantan prodi, ketua prodi di ITB. Jadi dan di sampingnya adalah senior saya geologi yang sekarang di geologi marin. Nah, dari situ saya ditunjuk menjadi koordinator geowisata, bahkan menjadi anggota kehormatan geowisata. Itu dapat penghargaan dari ketuanya. Nah, kemudian karena saya merasa tidak pantas orang kampung ditunjuk jadi ketua, akhirnya saya kumpul. Di sebelah kanan ini ada gambar foto kedua, ada Pak Igan, ada Profesor Fauzi, ada Pak Yunus di depan, Pak Jatmiko, Pak Budi di belakang, Pak Indio, Pak Aziz, Pak Harto, Pak Ipranta. Nah, di situ disampaikan bahwa harus orang dari Badan Geologi. Akhirnya terpilihlah Pak Yunus Kusuma Brata sebagai ketua. Beliau ketua MAPEGI yang pertama tahun 2007. Kemudian dari hasil lapangan tadi foto-foto yang tadi, kemudian seminar. Nah, itu foto yang kedua itu yang di bawah itu seminar pada saat setelah survei. Yang tadi ada filmnya itu. Nah, kemudian seminar itu seminar geopark pertama. Mungkin bisa ditunjukkan, dilihat lagi Pak Andi, saya tunjukkan. Nah, itu dari sebelah kiri itu Profesor Bidi, dosen dari UNMA. Kemudian yang kedua Dr. Indio, ketiga Dr. Budi Brahmantio almarhum, Profesor Eni, saya, kemudian ada Direktur Kehutanan, Pak Lambo, Ketua IAGI, kemudian kanannya Kepala Taman Nasional, Pak Yunus dan Pak Igan. Ini yang hadir pada seminar geopark pertama di Lombok tahun 2008. Nah, yang di bawah itu adalah yang bawah sekali itu ada terlihat kepalanya itu seminar pertama geopark diusulkan di internasional. Jadi di pertemuan Geosi di Malaysia dikawal didampingi oleh ketua dan sekretaris di Agitusan. Jadi kami mengadakan seminar tentang Rinjani. Diperkenalkan 2009, pertama nasional 2008, 2009, 2010. Sebentar, satu lagi tuh. LIPI. Nah, yang di bawah Geopark Indonesia. LIPI itu mengadakan judulnya Geopark Indonesia. Itu LIPI yang mengadakan, karena Pak almarhum menghadiri pertemuan geopark dunia, kemudian dia inisiatif mengadakan seminar nasional kedua geopark Indonesia namanya. Nah, itu kebetulan saya masih di ITB diundang menjadi pembicara, jadi ada 4 pembicara, Pak Yunus, beliau ketua LIPI sendiri, saya dan Pak Eko, jadi dosen geografi dari UGM. Nah, itu. Dan yang sebelah kanan bawah itu adalah sertifikat geopark nasional diserahkan oleh Kepala Badan Geologi kepada Gubernur. Yang di atas itu seminar internasional pertama di Indonesia bertepatan dengan geopark Batur sebagai geopark internasional. Jadi yang atas. Jadi itu Pak. Nah, itu Pak Arya. Jadi yang selama ini orang tidak tahu Pak sepak terjang Pak Aryadi, ya kan, ketika mungkin di webinar ataukah di classroom gitu Pak, ya di kampus itu memberikan mengajar Pak. Baik. Nah, Pak Aryadi, ini adalah suatu hal yang luar biasa Pak. Jadi kita bisa berbagi seperti ini Pak ya. Nah, jadi begini Pak.
Pak Riyadi kan juga ketua MAGI nih Pak ya. Nah mungkin kita ada waktu Pak sekitar 10 menit lagi Pak ya. Ke MAGI itu kan apa Pak sih, masyarakat Geowisata Indonesia Pak ya. Itu sejarahnya bagaimana Pak? Terus kira-kira Pak Riyadi apa Pak yang mau ditunjukkan, kemudian mungkin apa, mungkin punya tujuan apa Pak untuk MAGI nih Pak? Mungkin kedepannya seperti itu. Silakan Pak ya. Ya, saya secara singkat. Jadi saya menginginkan bahwa MAGI ini bisa tersebar di seluruh Indonesia. Jadi diminta agar setiap pengurus daerah, karena MAGI ini anak dari Ikatan Geologi, jadi melalui YAGI ingin agar MAGI ini, geowisata ini bisa berkembang di seluruh Pemda. Dan akhirnya pada tahun kemarin kita mengadakan pertemuan dengan 26 Pemda yang kebetulan Mas Andi membantu all out untuk kegiatan ini dengan menggunakan peralatannya, dan berhasil kita mengadakan seminar selama 30 kali selama 3 bulan. Betul istimewa. Dan sekarang dalam waktu dekat kita akan melakukan hal yang sama, tetapi lebih spesifik lagi. Dari 26 itu akan dipilih 5 yang akan ditentukan untuk dibantu pengembangan infrastrukturnya oleh PUPR. Jadi kebetulan Menteri PUPR itu, Pak Basuki itu adalah pembina dari YAGI, penasehat pembina yang memberi tantangan. Silakan seluruh Pemda di Indonesia 5 saya bantu untuk infrastrukturnya. Wah, tantangan baik. Jadi awal Juli diharapkan ini sudah mulai untuk dilakukan seleksi terhadap 26 Pemda itu untuk dipilih 5 yang akan dibantu oleh PUPR, tapi melalui seleksi. Jadi itu, mudah-mudahan, dan kebetulan semua kegiatan ini pelaksanaannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan, ya, permen, ya, perpres, ya, yang dibuat oleh Kementerian SDM. Jadi Kementerian SDM, Badan Geologi sudah membuat pedoman tentang inventarisasi, identifikasi, assessment untuk keragaman geologi maupun pluralisme geologi. Jadi sudah lengkap, bagaimana kita tinggal mengimplementasikan. Dan itu sudah kami sampaikan dan kami sudah susun KAK-nya yang akan segera dilaksanakan dalam waktu. Ya, awal Juli sudah mulai seleksi itu. Baik Pak. Tujuannya. Pak Riyadi, ya. Begini Pak, ini kan Pak Riyadi juga sebagai ini Pak ya, yang saya tahu adalah juga ketua Perpigi Pak ya. Perpigi itu mungkin apa Pak lah pasnya itu ya, perkumpulan interpreter dan pemandu geowisata Pak ya, gitu. Nah ini saya pelajari dari referensi Pak Riyadi. Ini adalah kumpulan para ahli yang ingin mengembangkan dari sisi keilmuan para pemandu Pak ya, seperti itu ya, keilmuannya Pak ya, karena di sini banyak sekali para ahli di situ. Bahkan, nah ini Pak ceritakan Pak, ini orang belum pernah tahu Pak, banyak yang belum tahu. Terus tujuannya apa, sehingga membentuk Perpigi Pak, mungkin lebih detail Pak. Ini apa tujuannya buat Geopark Indonesia nih Pak, seperti itu Pak. Ya. Jadi Perpigi ini sesuai dengan judulnya adalah perhimpunan interpreter dan pemandu geowisata. Jadi Perpigi ini ingin agar para pemandu-pemandu yang sudah mendapat pendidikan, baik pendidikan berbasis BNSP maupun non BNSP, bayangkan dari pusat sumber daya manusia Geominerba sudah sekian ribu, tidak ada yang punya sertifikat BNSP. Sayang, padahal kalau saya lihat dari situ, coba bayangkan 4-5 hari pendidikan, tapi tidak ada sertifikat. Sementara yang dilakukan di tempat lain hanya 1-2 hari sertifikatnya BNSP. Sehingga akhirnya Perpigi mengadakan kerjasama dengan PP SDM Geominerba dengan Pramindo, LSP Pramindo. Jadi sudah ada kerjasamanya. Sementara pendidikan dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geominerba, kemudian tenaga
untuk pengajarnya itu disediakan oleh Perpigi. Kemudian uji kompetensi berdasarkan berbasis BNSP oleh LSP Pramindo. Jadi itu Pak Andi. Jadi kemudian kami akan membentuk himpunan para interpreter dan pemandu geowisata, dan itu akan diberikan pengetahuan, pertemuan-pertemuan yang sifatnya gratis gitu, bukan untuk komersil harus bayar ya, untuk para pemandu yang sudah lulus ya, maksud saya. Itu diberikan bekal, kecuali ada modul-modul yang harus diperbanyak, mungkin akan dikenakan biaya. Itu, Pak. Ya, sementara. jadi ini Pak ya. Jadi ini perkumpulan yang dibentuk para ahli Pak. Mungkin kalau boleh tahu Pak, mungkin ini Pak, kasih bocoran Pak. Jadi 5 saja Pak, mungkin yang dewan pengawas kah, atau mungkin pakarnya di situ Pak, yang dengan bersama Pak Riyadi dan rekan-rekan di Perpigi Pak. Mungkin boleh tahu Pak, sehingga kita bisa Pak, kualitas dari perhimpunan ini Pak ya. Iya. Ada dari deputi, ada SD, ada kepala badan, ada guru besar. Jadi untuk penasehat, dewan pakarnya para ahli-ahli guru geologi, geowisata. Jadi memang para pakarnya seperti Pak Ade Jumarma, Pak Oki, seperti itu. Jadi memang kita berusaha untuk profesional ya dalam organisasi ini. Orang-orangnya lah memang orang yang berkecimpung dan senang dengan bidang itu. Jadi seperti itu Bang Andi. Jadi mungkin baik Pak. Nantilah. Berarti gini Pak Riyadi ya. Contohnya saya nih Pak, saya ini kan Pak, praktisi Pak ya, praktisi pemandu ahli di bidang vulkano kegunung apian Pak. Tapi saya di HPI Pak ya, himpunan Pramusa Indonesia Pak, itu adalah rumah saya, rumah besar saya. Nah berarti nanti kalau saya pengen belajar atau teman-teman pengen keilmuannya, ini pas Pak ya, bisa menghubungi Pak Riyadi, karena seperti saya Pak ya, atau di teman-teman yang lain pemandu yang memang senang dengan geowisata atau mau menjadi yang spesialis gitu Pak ya, maka bisa belajar Pak ya keilmuannya di Perpigi begitu Pak ya. Ya, lebih tepatnya Pak ya, karena di situ didirikan para ahli-ahli geologi dan para ahli yang memang sudah berkecimpung lama, bahkan kompeten di bidang kepemanduan dan juga di keilmuan geologi Pak ya, seperti itu. Mantap Pak, geowisata juga Pak ya. Baik Pak Riyadi, gini Pak, ini adalah sudah menjelang waktunya nih Pak Riyadi, jadi mungkin sebelum Pak acara ini adalah acara premier Pak, perdana yang akan mendunia Pak, begitu, karena judulnya adalah From Indonesia to the World ya gitu Pak. Kita akan membawa, melambungkan wisata kegunung apian dan geowisata ini Pak, ya, ini ke kancah dunia Pak, supaya orang nggak lupa Pak. Jangan karena pandemi kemudian kita lupa mempromosikan diri sebagai pemandu. Nah seperti saya ini Pak, saya ini pemandu ahli gunung api. Tapi kalau kita tidak promosikan, ini kan cara Pak, cara supaya teman-teman kita angkat Pak, kita motivasi supaya juga tetap menguatkan personal branding Pak sebagai pemandu wisata. Nah ini Pak, nah jadi ini juga Pak, podcast ini Pak banyak didukung oleh para ahli di luar negeri Pak. Nah sudah ada 3 nanti narsum ya, yang satu dari Costa Rica, ahli vulkanologi juga, kemudian dari Belgia 1, kemudian nanti kita juga akan ada dari Ethiopia Pak, nanti akan menyusul berikutnya. Jadi nanti yang kedua Pak, atau yang berikutnya dalam bahasa Inggris. Nah ini nanti silakan juga bisa ditonton semuanya saya kira ya, karena English is international language. Nah begitu Pak. Baik Pak, di penghujung podcast kita Pak, mungkin Pak Riyadi ada pesan-pesan Pak untuk bagaimana memajukan geopark di Indonesia Pak, dan khususnya di dalam memajukan dunia ini Pak, geowisata Pak. Bagaimana juga mungkin kiat-kiat bagaimana sih Pak mendatangkan tamu Pak ke depan itu kepada Indonesia Pak, kepada orang-orang kita Pak gitu Pak. Nah ini mungkin Pak Riyadi punya pesan, punya kiat, punya impian barangkali Pak yang disampaikan kepada para pemirsa, kawan-kawan kita semuanya se-Indonesia untuk ini Pak, sebelum kita menutup podcast kita Pak. Silakan Pak Riyadi. Ya.
Terima kasih, Bung Andi Volcano. Jadi agar tujuan kita untuk memasyarakatkan geowisata dan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, maka perlu ada setiap daerah ada semacam kelembagaan yang bagaimana agar masyarakat di sana mengembangkan wilayahnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keahliannya sesuai, jadi harus profesional, sehingga kami dari MAGI itu berharap ada semacam pedoman yang harus diikuti oleh teman-teman di daerah dalam mengembangkan suatu wilayah. Karena tujuannya wisata maupun geopark sama adalah konservasi, karena sifatnya warisan geologi atau keragaman geologi sifatnya unrenewable, tidak bisa diperbarui, sehingga ada upaya konservasi. Yang kedua adalah edukasi. Jadi kalau ada geosite, ada destinasi ya, geologi keragaman geologi atau geologi, itu ada semacam papan informasi. Di samping guide-nya kita beri bekal pengetahuan yang benar, tetapi dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, itu jadi konservasi, edukasi. Nah, kalau kok lokasi itu sudah menjadi kawasan destinasi tujuan wisata, maka akan muncul ekonomi kreatif. Ada kuliner, ada tempat penginapan, ada kesenian juga. Jadi banyak hal yang akan bisa dimanfaatkan apabila kawasan itu sudah menjadi tujuan wisata. Jadi secara bertahap, nah itu harus segera terwujud. Dan mudah-mudahan dalam tahun ini akan terbentuk geowisata yang bisa dijadikan percontohan bagi daerah-daerah lainnya. Baik Pak, ini luar biasa dan pas sekali Pak Riyadi. Waktu kita adalah 1 hour, an hour with Andi Volcano Pak, podcastnya Pak ya. Nanti kita akan setelah ini Pak, next adalah International Forum ya, seperti itu Pak ya. Nanti ini akan mudah-mudahan bisa menggiatkan ya Pak, supaya di zaman pandemi ini, bukan di zaman ya, di masa ini Pak ya, tadi saya salah bilang ini, nanti dikira zaman Pak. Jadi masa pandemi ini kita bisa mengisi sesuatu dengan positif Pak ya, yang kreatif. Nah, karena kita adalah orang pariwisata Pak Er ya, maka kita harus terus mempromosikan Indonesia dan juga teman-teman supaya mempunyai kesadaran ya bagaimana untuk menjaga nilai-nilai wisata itu sendiri. Nah, begitu Pak Riyadi. Baik. Siap. Untuk itu Pak, kita akan pamit kepada kawan-kawan semuanya Pak se-Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi Pak ya, inspirasi ke depannya. Nanti sampai jumpa Pak di podcast berikutnya dalam bahasa Inggris internasional. Nah, kemudian juga akan diselang-seling Pak dengan para ahli dari Indonesia, Pak, mungkin dari daerah, ya seperti dari para ahli di daerah Pak, di IAGI daerah atau mungkin para ahli vulkanologi. Nanti kita akan undang, begitu Pak Riyadi ya. Baik Pak Riyadi, mari kita sampaikan salam Pak Riyadi, salam dan terima kasih kepada semua teman-teman semuanya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geowisata Pak. Salam geowisata ya, salam ya, maju pariwisata. Semangat Pak, sehat selalu. Baik. Terima kasih.